Daniel Fritz Maurits Tangkilisan, seorang aktivis lingkungan yang gencar menyuarakan kerusakan lingkungan akibat tambak udang ilegal, dituntut Undang-Undang ITE. Saya mulai aktif bermasyarakat di Karimun Jawa itu mulai 2017. Saya dipanggil oleh teman saya, warga Karimun Jawa sendiri, untuk mengajar secara sukarela di sana dalam sebuah program kursus bahasa Inggris gratis bagi warga Karimun Jawa. Dan sejak saat itu saya mulai aktif dalam masyarakat, saya mulai kenal orang-orang di sana, saya mulai aktif juga dengan kesibukan mereka dan juga dalam kegiatan-kegiatan lingkungan seperti bersih-bersih pantai, bersih-bersih kampung, dan bersih-bersih pelabuhan. Selain itu, dalam bidang budaya, saya juga diajak untuk mulai aktif dalam Festival Bayan Kuburo pertama waktu itu. Itu sebuah perhelatan budaya besar-besaran di Karimun Jawa. Saya melihat Karimun Jawa sebagai rumah saya. Walaupun saya lahir besar di Jakarta, tapi sejak pindah ke Jawa Tengah, dan Karimun Jawa khususnya adalah rumah saya, ruang hidup saya bersama masyarakat di sana dan semua makhluk hidup yang ada di sana. Ketika rumah itu dikotori atau dirusak, pastilah yang tinggal di rumah itu, yang hidup dalam rumah itu dan merasa memiliki rumah itu akan tersinggung, akan marah gitu. Dan memang seharusnya begitu. Seharusnya tidak tinggal diam saja. Jadi saya tidak sendiri, saya bersama masyarakat lokal bergerak memprotes. Kami bergerak lewat media sosial, tapi juga kami bergerak sampai ke pemerintahan. Waktu itu didampingi LSM Kawali. Kami audiensi dengan DPRD, dengan pejabat bupati, dengan Pemkab, bahkan terus sampai DPR juga pernah. Dan kami juga sempat melakukan beberapa aksi. Selama kasus berjalan, mulai dari saya ditahan akhir Januari sampai saya lepas dari tahanan akhir Mei, jadi selama 4 bulan kira-kira, saya didampingi Kawali, Pilnet, Iluni UI, dan juga bersama PBHI, SafeNet juga. Secara kampanye digital, berbagai organisasi ikut mendukung. Termasuk PBHI mengangkat isu ke tingkat regional Asia lewat Forum Asia dengan pernyataan sikap bersama, khususnya terkait dengan perlindungan pejuang lingkungan. Kasus ini juga dinaikkan PBHI ke level internasional lewat konsultasi virtual dengan United Nations Special Rapporteur dan juga yang disebut Open Call Written Permissions for Addressing the Awareness of SLAPP. Ada 3 pesan saya terhadap pemerintah. Pertama, tolong lakukan kajian ulang dan revisi UU ITE dengan membuka ruang partisipasi publik. Karena pasal-pasal yang ada dalam UU ITE itu masih memuat pasal yang multitafsir. Dan perubahannya menimbulkan catatan yang berpotensi mengkriminalisasi orang-orang yang berpendapat beda di ruang cyber. Saya juga mengharapkan pemerintah, khususnya aparat-aparat penegak hukum, memahami dan mengenali kasus-kasus SLAPP. Dan saya juga mengharapkan pemerintah memberi pengakuan kepada para aktivis, para pegiat, dan para pembela hak asasi manusia atas lingkungan hidup.